yang lain. Adik-adik pengen kenalan? Yuk kita panggilkan. Dadah! Hai semuanya, saya Lose Hana. Nah, Lose, masih ada lagi loh satu Lose yang lain. Oh iya ya, kan ada 3. Yang ketiga ini cowok ganteng. Lose pengen kenalan? Yuk kita panggilkan. Kayaknya adik-adik lupa deh. Nama saya Edwin. Oh, Edwin. Nah, adik-adik masih ingat Lose Edwin pernah menemani kita di GKC. Nah, di mana Lose GKC-nya? Di Manahil, Brastagi, waktu Gloria Kids Camp. Iya, benar. Nah, adik-adik, coba adik-adik pikirkan dulu. Selama 1 minggu ini, berkat apa saja yang adik-adik rasakan, yang Tuhan berikan kepada adik-adik? Coba Lose Hana berikan contoh. Ketemu. Saya seminggu ini bisa makan es krim Magnum, tapi dengan harga murah karena pas lagi promo. Nah, dengan Lose Hana gimana? Saya minggu ini habis makan McD yang banyak karena juga lagi promo. Kalau Lose Cici makan apa? Kalau saya nggak makan banyak sih, saya bisa lari 10 km dengan waktu 1 jam. Keren ya, hebat. Oh iya, adik-adik, tadi lause-lausenya udah kasih tahu kita ya. Wah, 1 minggu ini ternyata banyak loh yang bisa kita syukuri. Adik-adik di rumah, apa yo udah kepikiran belum? Nah, kita mau sama-sama berterima kasih ya sama Tuhan ya, yang sudah memberkati kita, yang sudah memberikan kita banyak hal selama 1 minggu ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan, selamat pagi. Hari ini ada matahari yang masih boleh bersinar. Terima kasih Tuhan. Masih ada papa mama yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami saat ini mau menyerahkan waktu sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin lause-lause semuanya, memimpin juga kami yang ada di rumah. Tuhan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik semua katakan amin. Tuhan kita luar biasa karena Tuhan kita menciptakan bumi. Bumi bukan merupakan planet yang terbesar di tata surya, tetapi bumi bisa menjadi tempat tinggal bagi manusia yang sangat banyak. Pada suatu hari waktu Mama menyebang si Mama hampir home atau pitlong. Nonton Tuhan Yesus tolong Mama ya. Prabu pasti Mama luka parah. Hai teman-teman, mau kesaksian Tuhan Yesus bekerja jiwa hidup. Waktu itu, gua pertama kali pulang dari AIC Jemadi Kicu. Isupir encai lotui. Waktu isupir sampai tengah jalan, encai kini sih kan. Isupir gua tunjukkan jalan loh. Gua pun beyau, isupir mewah kok. Itu kan, wah juk ya sih lo. Jadi kan, wah ingat Tuhan Yesus berdoa kak langsung dengar doa supir hikmat supaya tahu jalan pulang dengan cara temuin Pak Kalang. Jadi berterima kasih kak Tuhan lo. Udah kan? Wah aku chat wah mama behel juga. Wah usaha pun behel. Jadi wah hampir aku putus asa kak menyerah lah. Wah baru syukur Tuhan yang bantu lagi.
Jadi, Mama berdoa loh. Berdoa sih kan. Mama kan mua lewat. Setelah esok kiamat. Wah, Tuhan lah, dia luar biasa, cuy. Dia luar biasa, dia hebat, cuy. Kalau mikir, dari alam, dari kalian mikir. Jesus, my protector. He follows me wherever I go. Anywhere scary, anywhere nice. He guides me in the place where there is darkness everywhere, no light. He brings me to a place where light shines everywhere. I love him. He loves me. The whole planet belongs to him. This is Jesus, the Son of God. Jesus is amazing. He hugs me when I'm scared. Even though I cannot see him, I feel him. The demon, the temptation, always try to take me away from God. Jesus always helps me. When I'm worried for my studies, he calms me down. When I'm very angry, he calms me down too. Every time when I needed his help, he always tells me the answer in my heart. Thank you, Jesus and God. Tuhan Yesus Ocean. Tuhan Yesus begitu hebat ya, begitu luar biasa ya. Tadi kita udah dengar kan teman-teman yang ada di rumah, mereka juga merasakan begitu besar dan luar biasanya Tuhan kita. Nah, ayo sekarang kita mau sama-sama puji Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan How Awesome You Are. Kita katakan pada Tuhan kita begitu betapa hebat dan luar biasanya Tuhan kita. Ayo kita sama-sama puji Tuhan.
Iya, kalau hari itu saya pas bangun pagi, saya lupa berdoa, soalnya udah lapar banget. Jadi langsung pergi makan deh. Kalau Master Cici, waktu saya disuruh bersih-bersih halaman, saya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena lagi pengen nonton TV, acaranya lagi bagus. Tuh, lihat ya, siapa yuk? Kamu juga pasti ada cerita yang buat Tuhan Yesus sedih. Ayo, sekarang masa di sini, kamu di sana, kita ambil sebuah waktu. Sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, kita mengakui dosa, minta pengampunan Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat Tuhan yang setia, mengasihi kami, terus mencintai kami, betapa buruknya pun kami adanya. Tuhan tahu, terkadang di dalam rumah nih ya, waktu makanan disuguhkan di hadapan kami, di meja, makanan yang terlihat itu tidak sesuai selera kami. Kami marah-marah dalam hati. Ampuni kami. Ketika kami disuruh tidur, tapi kami harus baca Alkitab dulu, kata papa mama. Kami membacanya Tuhan, tapi kami membacanya sambil ngantuk dan tertidur. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami pagi-pagi disuruh bangun, kami kan lagi liburan. Kenapa sih disuruh bangun? Marah-marah juga di dalam hati dan pikiran. Ampuni kami Tuhan. Banyak Tuhan cerita-cerita yang buat kami terlihat buruk dan tidak mencintai Tuhan dengan sikap kami. Ampuni kami ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa, berserah, Tuhan kasih kami kekuatan agar kami menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh menyerupai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Coba yuk, ketemu gak seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya untuk kamu? Kayaknya nggak ada deh. Ada, sampai hari ini gak ada yang bisa dan gak ada yang mau. Tapi ada satu, yaitu Yesus, Tuhan yang sedang kita sembah. Dia menjadi sahabat buat kita. Coba yuk, saat ini yuk kita membaca semua nats Alkitab yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita sama-sama membacakannya ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, hebat ya punya sahabat yang seperti itu. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama berdiri, kita mengucap syukur, kita sungguh-sungguh mengatakan Yesus adalah sahabat yang luar. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingati Kau, Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingati Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku.
mendengar cerita dari Pastor Edwin. Nah, sebelum kita mulai cerita, ayo kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai sekarang. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa konsentrasi dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita duduk yang baik ya, dan kita akan mendengar cerita dari Pastor Edwin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Iya adik-adik, ternyata ujiannya udah selesai ya. Gak disangka ya, adik-adik sudah ambil raport dan sekarang sedang liburan di rumah. Nah adik-adik jangan sedih ya, walaupun tahun ini liburannya hanya bisa di rumah. Mungkin sebelum corona adik-adik kan sudah rencana ya. Mungkin ada yang papa mamanya ajak jalan-jalan ke Perapat, ke Brastagi. Mungkin ada yang mau ke Singapura, ada yang mau ke Jakarta, ke Bali. Mungkin ada yang mau ke Amerika, ada yang mau keliling dunia. Tapi gara-gara corona ya, adik-adik harus liburan di rumah. Ya nggak apa-apa deh, nikmati ya liburan di rumah ya. Kan bisa main bareng keluarga, bisa sama papa mama, bisa sama Koko, sama Titi, sama Cece, Meme, masih ada kakek nenek ya, Koko, Nai-Nai, semua ada di rumah ya, bisa main sama mereka, menikmati waktu bersama mereka ya. Nah, bentar, kayaknya harus lepas ini dulu ya. Ya soalnya kemarin pas aku mau ke sini, aku dikasih tahu sama orang di Medan lagi ada corona, jadi harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nanti bisa ditangkap sama polisi dan sama bisa kena corona. Jadi aku pakai masker ya datangnya. Nah kalian tahu nggak aku datang dari mana? Pasti nggak tahu kan aku datang dari mana? Nah aku datang dari tempat yang jauh sekali. Nah di mana yuk? Tahu nggak? Masih belum tahu ya? Ya nggak apa-apa deh. Kan katanya kalau nggak kenal maka apa yuk? Udah lupa ya pelajaran di sekolah ya? Kalau nggak kenal maka kenalan, bukan. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah biar kita saling mengenal, kita kan sebagai orang Kristen harus saling mengasihi kan? Ya jadi kita kenalan dulu ya. Nah adik-adik mau tahu kan saya datang dari mana? Ayo dibuka Alkitabnya. Ya yang punya Alkitab di rumah pasti punya kan? Dibuka ya Alkitabnya ya. Kita buka dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Nah adik-adik yang mungkin belum bisa buka Alkitab sendiri, papa mamanya bisa bantuinnya, bisa buka Alkitabnya. Kita buka dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Udah dapet? Iya, kita mau sama-sama ya baca untuk mengetahui aku datang dari mana. Oke? Nah coba lihat di atas ayat 26. Nah, di situ ada judul kan, Yesus mengusir orang kerasukan di mana? Di Gerasa. Ya, aku datangnya dari Gerasa. Gerasa. Di mana ya? Kayaknya nggak pernah denger kan? Ya, kalian pasti nggak pernah denger. Soalnya bukan di Indonesia, tapi itu dari Israel, di tanah Yehuda, di Israel. Adik-adik jauh dari sini memang. Ya, tapi di Gerasa itu banyak orang, ya, banyak orang. Sama kayak di Medan, rame adik-adik. Ya, jadi Gerasa di mana? Gerasa ada di tepi Danau Galilea. Nah, mungkin pernah dengar ya kalau Galilea ya. Ya, Gerasa adalah salah satu kota yang ada di tepi Danau Galilea. Nah mungkin kayak adik-adik di sini ya, kalau adik-adik pernah ke Perapat itu kan adanya di tepi Danau Toba. Nah Gerasa itu juga ada di tepi danau, tapi tepi Danau Galilea. Ya benar adik-adik, di tepi Danau Galilea itu ada di Israel adik-adik. Aku datang dari sana buat cerita ke kalian hari ini. Nah gimana adik-adik? Alkitabnya ditutup dulu ya, nanti kita baca lagi, oke? Nah aku mau kasih tahu ke kalian satu cerita yang luar biasa yang terjadi sama aku. Nah adik-adik, tadi aku bilangnya aku datang dari mana? Gerasa. Iya, aku
Aku lahir, ya, besar, jadi dewasa di Gerasa. Keluargaku juga ada di sana, papa mamaku tinggal di sana, Koko, Meme, Cece, ya, semua juga di sana. Aku juga punya teman sebenarnya. Awalnya banyak teman di sana. Tapi adik-adik mereka nggak mau lagi sama aku. Aku sedih. Kenapa ya? Ya, soalnya mereka bilang aku ini orang gila. Hah? Masa ganteng-ganteng kayak gini, normal kayak gini dibilang gila? Iya, waktu itu memang aku kelihatan kayak orang gila. Coba bayangin. Apa ini, ayo? Batu. Aku itu, waktu itu, kalau lihat batu, gak senang sama orang, aku bisa lempar ke dia. Ya, ngeri ya. Ya, adik-adik. Bahkan ya, aku gak pakai baju waktu itu, aku telanjang. Tapi aku gak malu. Sama satu lagi adik-adik, yang bikin orang takut sama aku. Aku gak tinggal di rumah loh. Aku tinggal di pekuburan, di pemakaman. Ih, mana ada ya orang yang mau tinggal di pemakaman ya? Ya, tapi waktu itu aku tinggalnya di situ. Karena aku ini kerasukan setan. Hah? Kerasukan setan? Apa itu kerasukan setan ya? Kerasukan setan itu adik-adik, artinya aku ini sudah tidak sadar siapa aku ini. Tapi ada iblis, ada setan yang tinggal dalam aku. Ya, ada setan yang tinggal dalam aku. Setannya bukan cuma satu loh adik-adik. Berapa dong? Ayo coba adik-adik tebak berapa? Ayo yang adik-adik yang kelas 6, tebak berapa? 5. Ya, lebih, nambah lagi. 10, lebih, 100, lebih, 1000, lebih. Tahu nggak adik-adik ada berapa? Ada 6.000. Namanya legion. Jumlahnya ada 6.000 adik-adik yang tinggal dalam diri aku. Aku ini sangat menderita. Makanya orang-orang semua menganggap aku gila karena aku dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis adik-adik. Adik-adik, masa orang tuaku nggak mau sama aku? Iya, mereka sebenarnya awalnya masih mau, masih sayang sama aku. Mereka bawa aku ke dokter. Ya, aku dibawa ke dokter yang ini, dikasih obat yang banyak. Aku minum adik-adik, tapi nggak sembuh. Aku diajak lagi ke dokter yang sana, dikasih obat. Aku minum obatnya. Obatnya banyak loh, bukan cuma satu loh. Ada yang pahit, ya, dan nggak enak. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Bayangin adik-adik ya. Karena mereka anggap aku gila dan sudah tidak bisa dijaga, mereka mengikat aku pakai rantai adik-adik. Aku diikat. Tapi rantai besi yang gede sekalipun tidak bisa adik-adik mengikat aku. Aku bisa membebaskan diri aku karena aku sudah dikuasai oleh setan, ya, dikuasai oleh iblis. Hidupku, menyedihkan adik-adik. Gak ada yang mau berteman sama aku diusir dari rumah. Tapi sampai suatu hari, waktu aku lagi duduk-duduk di pantai danau, apa tadi? Galilea. Aku melihat, siang-siang bolong kayak gini, ada orang naik kapal. Kemudian sampailah di tepi pantai. Aku lihat ada yang turun dari kapal. Orangnya tinggi. Ya, dia datang. Kemudian aku penasaran. Aku pergi ke sana. Adik-adik, waktu itu iblis yang ada dalam diri aku langsung membuat aku bersujud dan bilang ke orang itu, "Hai Yesus, Engkau anak Allah yang maha tinggi. Mau Engkau apakan aku ini?" Adik-adik, itu yang ngomong bukan aku. Itu yang ngomong adalah iblis, ada setan yang dalam diri aku. Ternyata orang itu namanya Yesus. Aku aja tidak kenal siapa dia, tapi setan yang ada dalam diri aku, mereka kenal. Kata Yesus, dia anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang berkuasa. Dan tahu nggak, Yesus bilang apa ke setan-setan itu? "Engkau setan, keluar dari orang ini, keluar sekarang juga." Oh ya,
Wow, adik-adik, setan itu sampai mohon-mohon loh sama Yesus. Yesus, please jangan bunuh kami, jangan usir kami. Yesus bilang lagi ke mereka, pergi kalian sekarang juga. Adik-adik, setelah itu setan-setan itu pun melihat dekat-dekat situ. Mereka melihat ada banyak babi-babi di situ lagi makan. Babinya mungkin ada ribuan ekor, adik-adik. Mereka kemudian minta sama Yesus, Yesus, ya sudah, usir saja kami ke babi-babi itu, boleh nggak? Adik-adik, kira-kira Yesus mengusir setan itu ke babi-babi itu nggak? Iya, adik-adik, Yesus demi menyelamatkan aku yang satu orang ini, Yesus mengusir setan yang banyak tadi, yang ada 6.000 dalam diri aku, ke babi-babi itu, adik-adik. Babi-babi itu tadi ya lagi makan dengan asik. Tiba-tiba jadi kacau balau, adik-adik. Babinya semua jadi kacau. Dan akhirnya mereka lari kemana-mana, gak jelas, dan terjun ke dalam danau. Adik-adik, babi kan gak bisa berenang. Mereka pun mati deh. Tapi adik-adik, babi-babi itu mati, tapi aku tidak. Aku diselamatkan sama Tuhan. Adik masih ingat gak? Aku bilang aku gak pakai baju kan? Iya, murid-murid Yesus kemudian memberikan aku baju. Aku berpakaian baju, aku berpakaian lagi, memakai baju. Kemudian duduk. Dan sudah tidak gila lagi, adik-adik. Karena setan-setan yang ada dalam diri aku sekarang sudah keluar. Aku sudah jadi orang yang bebas, jadi orang yang selamat oleh Yesus, adik-adik. Tapi waktu orang banyak ya, keluargaku, teman-temanku dari Gerasa datang melihat aku, mereka bukannya senang, mereka malah mengusir Yesus karena mereka takut sama Yesus. Kok bisa ya Yesus mengusir setan yang banyak? Padahal mereka, ya keluargaku, teman-temanku sudah memikirkan aku sudah gila kan, udah gak bisa disembuhkan. Mereka pikir ya sudahlah, mati-mati sajalah. Tapi Yesus tidak seperti itu, adik-adik. Yesus menyelamatkan aku, tapi Yesus diusir sama orang-orang di Gerasa. Ya udah, Yesus pergi, adik-adik. Tapi aku tidak mau membiarkan Yesus pergi. Aku mau deh ikut sama Yesus. Kemudian aku menoleh ke belakang. Yesus mau naik ke kapal. Ya udah, Yesus, aku boleh nggak ikut sama kamu? Adik-adik, kira-kira Yesus kasih aku ikut sama dia nggak? Mau tahu jawabannya? Ayo sekarang coba buka Alkitabnya. Adik-adik baca dari Lukas pasal 8 ayat 39. Ayo adik-adik yang sudah bisa baca, ayo kita baca sama-sama ya. Di Lukas pasal 8 ayat 39. Baca yang kalimat yang ada dalam tanda kutip aja, bagian A-nya aja. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Iya adik-adik, itu yang Yesus bilang sama aku. Yesus suruh aku pulang ke rumah, ceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidupku. Yesus sudah melepaskan aku dari kuasa setan, dari iblis. Dan aku sekarang sudah jadi orang yang selamat, sudah jadi manusia yang baru di dalam Yesus. Yesus baik bukan? Yesus begitu mengasihi manusia. Yesus tak peduli babi-babinya mau ribuan mati demi aku. Yesus sengaja loh datang ke Gerasa buat nyelamatin aku doang. Nah makanya aku hari ini datang ke rumah kalian, lewat tab kalian, lewat handphone kalian. Mungkin ada yang lagi nonton pakai TV. Ya aku mau cerita ke kalian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Setuju gak adik-adik? Iya setuju ya adik-adik ya. Ayo sekarang coba adik-adik pikirkan lagi. Kayak gimana sih Tuhan sayang sama kita? Bagaimana sih Tuhan mengasihi kita? Coba adik-adik yang mungkin udah kelas 6 nih, yang bentar lagi udah mau masuk SMP. Coba kasih contohnya di mana? Iya bisa naik kelas ya, bisa masuk SMP. Iya itu salah satu contoh Tuhan mengasihi kita. Coba deh sekarang aku mau dengar dari adik-adik yang masih kelas 1 nih, masih kelas 1. Oh iya, bisa punya handphone, punya wifi, main game. Ya itu juga bentuk kasih Tuhan kepada kita.
Ya masih banyak ya adik-adik ya bentuk kasih Tuhan kepada kita ya. Setiap hari Tuhan selalu menyediakan, memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi yang paling besar adik-adik, kasih Tuhan yang paling besar kepada kita adalah ketika Tuhan yang dari surga datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia ini untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan kamu, menyelamatkan papa mama, menyelamatkan lause-lause yang ada di sekolah minggu, menyelamatkan manusia dari dunia ini dari dosa adik-adik, dari melepaskan kita dari kuasa setan, dari kuasa iblis adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ketika dia keluar dari kubur, Tuhan Yesus mau bilang kepada iblis, "Hei iblis, kamu sudah kalah, sekarang Tuhan yang menang, Yesus yang menang." Dan adik-adik, kemenangannya Yesus terhadap iblis bukan hanya milik Tuhan loh. Kita kan sudah diselamatkan sama Tuhan. Kita sudah jadi anak-anaknya Tuhan. Kita juga adalah anak-anak yang menang dari kuasa iblis. Nah, tapi adik-adik juga harus ingat ya, iblis itu suka loh godain kita, suka loh bisik-bisik di telinga kita. Ya sudah, kan lagi liburan, main game aja. Ya, main game, gak apa-apa lah. Nanti kalau papa mama bilang makan, ajak suruh makan, bilang aja gak lapar, lagi main game, lagi seru. Ya gak apa-apa. Nanti malam kalau mama sudah suruh tidur, berdoa dulu, bilang aja sudah. Udah main aja sampai pagi, mama juga gak tahu. Ayo adik-adik, apakah adik-adik seperti itu? Adik-adik, waktu kemarin, waktu masih sekolah di rumah, ya udah gak ke sekolah, udah berapa bulan ya gak ke sekolah ya, belajar di rumah, ya study online. Adik-adik, guru-guru di sekolah, miss di sekolah kan gak lihat kan, adik-adik kerjain PR atau enggak? Ya iblis itu paling suka bisik-bisik ke kalian. Iblis itu bilang kayak gini, udah gak usah kerjain PR, miss di sekolah juga gak lihat, udah main game aja. Ya, nanti minta papa mama aja yang kerjain PR-nya. Kan miss gak tahu, miss juga di sekolah, jangan bisa di rumah, ya kan? Nah, adik-adik, apakah adik-adik ada ikut sekolah minggu secara online? Lausenya juga gak lihat. Iblis itu pasti suka bilang kayak gini, lause suruh nyanyi, gak usah, ngapain nyanyi, lausenya gak lihat. Nah, kalau di sekolah minggu di gereja baru nyanyi, kalau di rumah gak usah. Nah, adik-adik, iblis itu punya banyak cara adik-adik mau buat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, lebih dengar suara iblis. Ada lagi adik-adik. Nah, adik-adik kan biasanya selalu diingatkan kan sama papa mama atau enggak sama lause di sekolah minggu, jangan lupa berdoa ya, jangan lupa baca firman Tuhan. Nah, iblis itu pasti suka bilang kayak gini, gak usah, gak ada yang lihat, berdoa udah cepet-cepet aja, asal-asalan aja, kan Tuhan juga belum tentu lihat. Siapa bilang adik-adik Tuhan gak lihat? Ya adik-adik, jangan kita tertipu oleh iblis adik-adik. Ya, iblis punya banyak cara mau membuat kita gak dengar sama Tuhan. Ingat adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang menang dari kuasa iblis. Kita harus bisa lawan kuasa iblis adik-adik. Kalau iblis bisik-bisik ke kita, suruh kita gak jadi anak yang setia, gak dengar suara Tuhan, jangan dengar adik-adik. Kita lawan dengan kuasa Tuhan. Ya, adik-adik dengan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan Yesus yang sudah menang dari iblis. Kita akan jadi anak-anak pemenang. Kita tidak akan kalah sama iblis adik-adik. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri cerita hari ini, aku mau kasih tahu kalian satu rahasia. Nah rahasianya apa? Aku mau minta tolong ya sama Lause Cincin sama Lause Hana buat bantuin. Ayo Lause, sini Lause. Adik-adik, biasanya kita kan sering menyebut iblis atau setan dengan istilah hantu ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kita sudah bukan lagi anak-anaknya hantu, tapi kita adalah anak-anaknya teneng-teneng. 1, 2, 3, Tuhan. Adik-adik kita bersyukur ya kita jadi anak-anaknya Tuhan. Ya sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya. Kita semua lipat tangan,
tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami telinga yang boleh dengar suara Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami untuk boleh jadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kami, papa mama kami, saudara kami, dan juga teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bye-bye.